Dunia diplomasi internasional saat ini tengah berada dalam sebuah titik nadir yang mencekam, di mana setiap pergerakan bidak catur politik di Timur Tengah dipantau dengan mikroskopis oleh seluruh dunia. Namun, sebuah angka muncul ke permukaan dan mengguncang stabilitas narasi yang selama ini terbangun. 8.000. Angka ini bukan sekadar statistik jumlah personel, melainkan representasi dari rencana besar Indonesia untuk mengirimkan satuan tugas militer dalam jumlah masif ke jalur Gaza. Indonesia sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia dan pemegang mandat konstitusional untuk ikut melaksanakan ketertiban dunia, kini berdiri di ambang sejarah yang belum pernah dilalui sebelumnya. Kita tidak sedang berbicara tentang pengiriman bantuan logistik berupa beras atau obat-obatan, melainkan pengiriman sepatu bot militer ke salah satu zona konflik paling mematikan di abad ke-21. Namun, di balik semangat solidaritas yang meluap di tanah air, muncul sebuah paradoks yang tajam dari jantung konflik itu sendiri. Osama Hamdan, seorang figur senior dalam struktur politik Hamas, memberikan pernyataan yang mendinginkan suasana. Melalui saluran media global, ia menegaskan sebuah posisi yang tampak kontradiktif bagi banyak orang di Indonesia. Mereka tidak membutuhkan pasukan asing. Penolakan ini menciptakan sebuah teka-teki psikologis dan politik yang mendalam. Mengapa sebuah tawaran perlindungan dari saudara tua yang selama ini menjadi pembela paling vokal di panggung PBB justru disambut dengan gestur penolakan yang dingin? Disinilah kita harus mulai membedah bahwa di Gaza, kedaulatan bukan sekadar kata sifat, melainkan taruhan nyawa yang tidak bisa ditukarkan dengan janji stabilitas semu. Untuk memahami mengapa penolakan ini terjadi, kita harus menggali ke dalam lapisan sejarah yang seringkali tertutup oleh debu peperangan. Ketegangan ini memiliki akar yang menghujam pada konsep International Stabilization Force atau pasukan stabilisasi internasional. Istilah stabilisasi dalam Kamus Hubungan Internasional seringkali mengandung makna ganda. Di satu sisi, ia menjanjikan penghentian kekerasan, namun di sisi lain, ia seringkali berarti pembekuan status quo yang merugikan pihak yang terjajah. Rencana pengiriman pasukan ini muncul di bawah bayang-bayang arsitektur perdamaian yang diinisiasi oleh Board of Peace atau Badan Perdamaian, sebuah entitas yang secara historis dikaitkan dengan visi politik luar negeri Amerika Serikat pada era Donald Trump. Bagi faksi-faksi perlawanan di Palestina, setiap inisiatif yang lahir dari rahim politik Washington, terlepas dari siapa yang menjalankan misinya di lapangan, selalu dipandang dengan kacamata kecurigaan yang tebal. Mereka dihantui oleh hantu kegagalan mandat-mandat internasional di masa lalu, di mana pasukan penjaga perdamaian seringkali berubah fungsi menjadi instrumen administratif yang justru membelenggu mobilitas warga sipil Palestina, sementara agresi dari pihak pendudukan tetap berlangsung di luar jangkauan radar mereka. Mengapa isu ini baru meledak sekarang? Jawabannya terletak pada momentum transisi kekuasaan global dan upaya untuk mencari wajah baru yang bisa diterima secara moral oleh warga Gaza. Indonesia dengan rekam jejaknya yang bersih dari ambisi kolonial dianggap sebagai kandidat sempurna untuk mengisi posisi ini. Namun justru disitulah letak jebakannya. Apakah Indonesia akan masuk sebagai penyelamat atau justru menjadi pelaksana agenda pihak lain yang ingin menjinakkan Gaza dari dalam? Mari kita melakukan bedah logis terhadap angka 8.000 personel tersebut melalui perspektif audit strategis. Jalur Gaza adalah sepotong tanah sempit dengan luas hanya sekitar 365 km persegi, hampir separuh dari luas wilayah Jakarta. Namun, wilayah ini dihuni oleh lebih dari 2 juta jiwa yang hidup dalam kepadatan luar biasa. Jika kita memasukkan 8.000 prajurit tambahan, maka secara matematis Gaza akan tertransformasi menjadi wilayah dengan konsentrasi militer tertinggi di planet bumi. Dari perspektif taktis, kehadiran pasukan dalam jumlah sebesar itu di wilayah yang begitu sempit akan menciptakan tantangan logistik dan gesekan sosial yang masif.
kita harus melihat data yang jarang dibahas oleh media arus utama. Perbandingan antara biaya operasional militer dan efektivitas bantuan kemanusiaan. Biaya untuk memobilisasi, menempatkan, dan menjamin keselamatan satu divisi militer di zona perang aktif adalah beban finansial yang sangat berat. Secara akumulatif, dana yang dibutuhkan untuk mendukung misi ini selama 1 tahun dapat digunakan untuk membangun kembali seluruh sistem drainase, rumah sakit, dan sekolah yang hancur di Gaza sebanyak beberapa kali lipat. Logika neraca menunjukkan bahwa jika tujuan utamanya adalah kesejahteraan warga Gaza, maka investasi dalam infrastruktur sipil memiliki nilai return on investment sosial yang jauh lebih tinggi daripada pengawasan militer. Lebih jauh lagi, kita perlu mempertimbangkan posisi kekuatan Indonesia dalam kacamata audit geopolitik. Indonesia sebenarnya memiliki posisi yang sangat kuat karena tidak memiliki kepentingan teritorial di Timur Tengah. Namun, kekuatan ini bisa berubah menjadi liabilitas jika personel TNI ditempatkan dalam posisi di mana mereka harus menegakkan aturan-aturan yang bersifat restriktif terhadap warga lokal atas nama stabilitas. Bayangkan sebuah skenario di mana prajurit kita harus menjaga pos pemeriksaan yang membatasi gerak warga Palestina demi memenuhi protokol keamanan internasional. Secara etis dan moral, ini akan menghancurkan modal sosial yang telah dibangun Indonesia selama puluhan tahun sebagai pembela kemerdekaan. Analogi sederhananya adalah seperti seorang sahabat yang datang untuk membantu memadamkan api di rumah Anda. Namun setelah api padam, sahabat tersebut justru memasang kunci di setiap pintu kamar Anda dengan alasan agar tidak ada orang asing yang masuk lagi. Niatnya mungkin melindungi, namun hasilnya adalah hilangnya privasi dan kebebasan pemilik rumah. Inilah yang dikhawatirkan oleh Usama Hamdan ketika ia menyebutkan bahwa pasukan internasional jangan sampai bertindak sebagai pengganti pendudukan. Masuk ke dalam aspek hukum dan perisai kemanusiaan, kita harus melihat siapa yang paling terdampak di lapangan. Warga Gaza telah melewati berbagai lapisan trauma, mulai dari blokade darat, laut, hingga udara. Bagi mereka, setiap seragam militer adalah pengingat akan kontrol dan kekuasaan yang opresif. Perlindungan hukum bagi individu di zona konflik sangat bergantung pada mandat yang diberikan. Jika pasukan internasional datang tanpa mandat yang jelas dari Majelis Umum PBB, mereka akan berada dalam posisi hukum yang rentan. Tanpa payung hukum yang kuat, setiap tindakan defensif yang dilakukan oleh prajurit bisa disalahartikan sebagai tindakan agresi, yang pada gilirannya akan membahayakan nyawa prajurit itu sendiri dan merusak citra negara pengirim. Hukum internasional mencatat bahwa kedaulatan sebuah bangsa tidak bisa didelegasikan kepada pihak asing tanpa persetujuan mutlak dari otoritas lokal. Dalam konteks ini, Hamas sebagai entitas yang memegang kendali de facto di Gaza memiliki hak veto moral atas siapapun yang memasuki wilayah mereka. Etika kekuasaan juga mengajarkan bahwa keputusan besar bukan hanya soal angka di atas kertas, tapi soal martabat manusia. Mengirim pasukan ke Gaza tanpa lampu hijau dari seluruh faksi Palestina akan dianggap sebagai bentuk intervensi yang merendahkan harga diri perjuangan mereka. Indonesia harus menyadari bahwa dukungan kepada Palestina selama ini dihargai karena sifatnya yang tanpa syarat dan menghormati kemandirian politik mereka. Jika sekarang Indonesia dikaitkan dengan rencana yang diatur oleh kekuatan besar seperti Amerika Serikat lewat skema BOP, maka ada resiko besar bahwa Indonesia akan kehilangan posisi unik mereka sebagai broker perdamaian yang jujur. Martabat bangsa Indonesia justru dipertaruhkan ketika kita harus memilih antara mengikuti arus diplomasi besar dunia atau tetap setia pada prinsip kemitraan sejajar dengan bangsa Palestina. Melihat gambaran besar di masa depan, kita bisa menarik sebuah visi strategis dan prediksi yang jernih. Isu pengiriman 8.000 pasukan ini sebenarnya adalah ujian bagi kedewasaan diplomasi luar negeri kita. Indonesia telah menunjukkan bahwa kita memiliki kapasitas untuk menjadi pemain global, namun kekuatan sejati tidak selalu berarti hadir secara fisik di medan perang.
Prediksi ke depan menunjukkan bahwa Indonesia kemungkinan besar akan mengalihkan fokus dari pasukan stabilitas menjadi pasukan penjaga perbatasan, atau fokus pada dukungan teknis rekonstruksi jika persyaratan yang diajukan oleh Hamdan dan faksi lainnya tidak terpenuhi. Syarat yang diajukan Hamdan sangat eksplisit. Jika pasukan internasional ingin datang, mereka harus berdiri di garis perbatasan dengan menghadap ke arah penjajah untuk mencegah serangan kembali, bukan menghadap ke arah warga Gaza untuk mengatur ketertiban internal. Ini adalah perbedaan tugas yang sangat fundamental antara menjadi tameng atau menjadi pengawas. Sebagai penutup, kita harus merenungkan sebuah kalimat kuat yang merangkum seluruh polemik ini. Solidaritas tidak pernah berarti pengambil alihan tanggung jawab, dan bantuan tidak pernah boleh menjadi pengekangan kedaulatan. Indonesia tetap menjadi sahabat paling setia bagi Palestina, namun kesetiaan itu justru diuji melalui keberanian untuk mendengarkan ketika mereka berkata tidak. Pada akhirnya, naskah sejarah akan mencatat apakah kita datang sebagai bagian dari solusi yang membebaskan atau justru menjadi bagian dari sistem yang memperpanjang penderitaan. Kedaulatan Palestina adalah harga mati, dan setiap langkah kaki prajurit yang melangkah ke sana haruslah atas dasar undangan yang tulus, bukan hasil dari kesepakatan di balik pintu tertutup antara kekuatan-kekuatan dunia. Karena perdamaian yang dipaksakan hanyalah bentuk lain dari peperangan yang tertunda.